أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل ويسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال أيضا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru rahmatullah, para tuan guru hidayatullah, para guru hidayatullah, para maulana hidayatullah, para maulana, para abdul, para khatib, para siti, dan seluruh jamaah majelis zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama wirid akbar. Wirid akbar itu wirid besar-besaran, berarti tadi disebutkan 9 surau bergabung pada malam hari ini, makanya disebut wirid akbar, wirid besar-besaran. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan hanya alhamdulillah saja, karena rasa syukur itu perlu dibuktikan. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, akan kutambah nikmat itu. Dan orang yang kufur dengan nikmat Allah, maka Allah janjikan azab yang pedih. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini tergolong orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Amin. Apalagi yang mau kita sedihkan, karena begitu banyak nikmat Allah di dalam diri ini. Coba sesekali kita lihat nikmat Allah yang ada di dalam diri ini. Tangan kita masih bisa digerakkan. Ada saudara-saudara kita yang di luar sana, ada mereka susah untuk membuka tangan saja susah. Seperti ini tangannya, dibuka kelingking, dibuka jari ini, dibuka jari ini, yang ini kembali lagi. Sulit sekali. Tetapi kita yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah nikmat, baik zahir maupun batin. Maka mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya, wahai para sahabatku, jikalau kalian berjumpa dengan taman surga, maka ikuti dan berhenti di situ. Bertanya para sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, apa taman surga itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, taman surga itu adalah majelis zikir. Termasuk majelis zikir Al-Hidayah Asia Pasifik ini adalah taman surga.
Kenapa? Isinya keindahan. Ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, sebesar apapun ujian yang kita hadapi, ketika berkumpul, ujian itu hilang. Iya enggak, Bu? Tapi coba sesendiri di rumah, hayati ujian tuh, pusing kepala. Makanya banyak orang yang bunuh diri. Tetapi di majelis zikir Al-Hidayah ini banyak masalah, banyak ujian, tapi masih bisa tertawa bahagia di majelis ini. Makanya surga itu dilambangkan dengan keindahan. Makanya di majelis ini indah semuanya. Mau lihat Tuan Guru ini indah juga, mau lihat Maulana ini indah juga. Bahagia kita melihat saudara-saudara kita. Kan senang hati kita nih bertatap muka, berjumpa dengan saudara-saudara kita. Bahagia, senang hati kita. Itulah dia taman-taman surga. Makanya malam hari ini lupa kita sama hutang nih. Banyak hutang di luar sana, tetapi ketika datang wirid, hilang hutang tuh. Entah pulang dari ini, ingat lagi nanti mungkin itu. Itu tandanya majelis zikir itu adalah taman surga. Dan Rasulullah SAW sangat cinta kepada kita. Sangat cinta kepada kita. Bahkan Rasulullah juga ketika itu menyampaikan kepada para sahabatnya, aku rindu akan saudaraku. Apa kata para sahabat? Ya Rasul, bukankah kami ini para sahabatmu, para saudaramu? Iya, kata Rasul, tetapi masih ada yang aku rindukan mereka, yaitu mereka yang beriman kepadaku ketika aku tiada. Makanya hari ini di majelis zikir Al-Hidayah ini kita belajar untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah. Jikalau betul cintanya kepada Rasul, berarti dia juga mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah. Terkhusus anak yatim, terkhusus fakir miskin. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Ma'un yang setiap kali kita baca setiap wirid itu. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Surah Al-Ma'un ini kita akan ditanya nanti. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim dan tak peduli kepada fakir miskin? Itulah pendusta agama. Sehebat apapun salat saudara, sehebat apapun zikir saudara, sehebat apapun berpuasanya saudara, tetapi tidak mengurus anak yatim dan fakir miskin, pendusta. Ini juga diterangkan oleh kiai kita. Adakah seorang pendusta masuk surga? Tidak ada. Makanya kita harus semangat untuk mengurus anak yatim dan fakir miskin. Siapa ayahnya anak yatim itu? Kita semua orang mukmin. Yang mengaku mukmin adalah ayah daripada anak yatim. Siapa keluarganya fakir miskin itu? Seluruh orang mukmin. Jikalau betul fakir miskin itu ada keluarga kita, tentu orang mukmin harus mengurus mereka. Makanya saudaraku rahimakumullah, dan Rasul sangat cinta kepada orang-orang yang mengurus anak yatim dan fakir miskin. Bahkan disebutkan nanti, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mengurus anak yatim dan fakir miskin, mereka bersamaku di surga. Seperti jari ini Rasulullah SAW, dekatnya orang-orang yang mengurus anak yatim dan fakir miskin. Makanya Quran surah Al-Ma'un ini, kata Kiai, bukan hanya dibaca saja. Indah bacanya, hebat membacanya, tetapi jikalau kita tidak mau mengurusnya, maka neraka tempatnya.
Maka saudaraku rahimakumullah, ayo sama-sama kita perhatikan keadaan anak yatim, keadaan fakir miskin. Dan alhamdulillah tadi juga disebutkan bahwa hari ini kita membangun sekolah-sekolah dan kita gratiskan untuk anak yatim dan fakir miskin. Dari mana dananya? Dari ayahnya anak yatim, dari keluarganya fakir miskin. Siapa ayahnya? Kita semua. Makanya keluarkan harta untuk di jalan Allah. Kalau betul cinta kepada Rasul itu urus yang disayangi oleh Rasul. Awak cinta ya wak nyowaknya anak gadi itu, tapi kucingnya wak sipak ya. Betul nak tuh cintanya? Dia cinta kepada perempuan itu, tetapi kucing perempuan itu ditendang-tendangnya. Cinta nak itu? Nak cinta. Jikalau betul juga cintanya kepada Rasulullah, berarti dia akan mengurus apa yang dicintai oleh Rasulullah. Anak yatim, fakir, miskin itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Jangan sakiti mereka, karena itu salah satu pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yatim, fakir, miskin, orang tua, orang soleh, Rasulullah itu adalah pintu rahmat. Jangan sakiti mereka. Jikalau kita sakiti hati mereka, maka tertutuplah pintu rahmat Allah kepada kita. Maka saudaraku rahimakumullah, makanya di Al-Hidayah ini kita dilatih untuk mengurus anak yatim dan fakir miskin. Agar ditanya nanti Tuan Guru Habibie ini ditanya nanti sama malaikat Ridwan, Tuan Guru Habibie dapat Quran surah Al-Maun. Mau itu waktu wirid dulu itu kami baca atau malaikat Ridwan. Coba baca, dapet dek Tuan Guru Habibie. Berapa orang anak yatim yang diurus? Berapa orang fakir miskin diurus? Ditengoklah di dalam data tadi Tuan. Mau masuk. Iyalah sana anak yatim diurus. Tapi ditanya oleh malaikat Ridwan, dapet no Quran surah Al-Maun. Dapet malaikat Ridwan, mana anak yatim dan fakir miskin yang engkau urus? Apa yang mau dijawab kalau tak diurus? Mono laido, jangan masuk surga, neraka tempatnya. Ada malaikat Malik yang menunggunya. Maka saudaraku rahimakumullah, ini gunanya kita mengurus anak yatim dan fakir miskin. Dan tak bosannya kita selalu mendoakan guru besar kita, Syekh Said Sulaiman rahimullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan, serta Allah mudahkan segala urusannya untuk memperjuangkan agama Allah di permukaan bumi ini. Maka saudaraku rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kita. Di Al-Hidayah ini siapa pemimpin kita? Syekh Said Sulaiman rahimullah. Wajib hukumnya kita mengikuti beliau. Kenapa? Karena beliau ulama. Apa tandanya dia ulama? 70% jamaah majelis zikir Al-Hidayah ini mantan preman, mantan perampok, mantan narkoba, bisa jadi ulama beliau bikin. 70% jamaah Al-Hidayahnya. Ini kan backgroundnya makanya ngeri-ngeri seram-seram sedikit kan. Tetapi biarlah seram sedikit tapi hatinya lembut. Umar bin Khattab juga ditakuti orang. Ini banyak bentuk-bentuk Umar di sini nih. Juga ditakuti orang, tetapi ketika salat lail menangis Umar bin Khattab radhiyallahu an karena hatinya lembut. Maka saudaraku rahimakumullah, maka ikutilah ulama, patuhilah ulama. Karena ulama itu adalah jembatan agar kita sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau tak ada ulama, seperti apa wak kiro-kiro botang. Kalau tanpa ulama, kita tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulnya.
Bagaimana dia mau taat kepada yang maha gaib, yang nyata saja tak mau taat? Bagaimana dia mau taat kepada Allah dan Rasulnya, yang nyata saja hari ini kita tak mau taat? Maka patuhilah ulama, ikuti ulama yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukumnya untuk kita mematuhinya. Karena ayat ini berstruktur ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Bukan minhum katanya di situ, minkum. Kalau minhum itu di antara mereka, kalau minkum itu di antara kita. Apapun perintah kiai, kita harus wajib mengikutinya. Jadi saudaraku rahimakumullah, karena ulama itu dia hanya menginginkan agar kita selamat, baik itu dunia maupun akhirat. Itulah cita-cita guru besar kita, agar kita selamat. Beliau tidak menginginkan apa-apa dari kita kecuali menginginkan kita selamat. Maka hari ini saudaraku rahimakumullah, setiap malam setidaknya kita terus mendoakan guru kita, kiai kita. Doakan beliau agar Allah selalu memberikan limpahan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan bagi beliau dan keluarganya. Saudaraku rahimakumullah, terima kasih banyak. Tadi ditelepon oleh Tuan Guru Qayyum, sebenarnya sudah hari kemarin lagi ditelepon. Tuan, bisa isi ceramah nanti Tuan, waktu wirid akbar nanti Tuan. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah, Allah gerakkan kita pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk hadir pada malam hari ini untuk wirid akbar. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam